Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kisah Sayyidah Robiah Al-Adawiyah R.A. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah adalah wali putri perempuan yang paling masyhur. Beliau dikenal sangat tekun beribadah siang dan malam, dan seorang yang ahli mahabbah, cinta kepada Allah. Menurut riwayat yang masyhur, kedua orang tua Sayyidah Robiah adalah orang yang solih dan solihah, yang sangat miskin dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Lalu ibunya hamil lagi dan lahirlah Sayyidah Robiah ini. Pada waktu malam, sang ibu akan melahirkan anak keempat ini. Minyak untuk menyalakan lampu dan untuk meminyaki pusarnya habis. Maka sang ibu menyuruh sang ayah supaya meminta minyak kepada tetangganya. Akan tetapi, sang ayah sudah berjanji kepada Allah bahwa ia tidak akan meminta apapun kepada orang lain. Karena itu, ia hanya pura-pura berangkat ke rumah tetangganya, lalu pulang dan mengatakan bahwa tetangganya tidak ada yang mau membuka pintu. Dalam suasana yang kritis ini, ayah dari Sayyidah Robiah ini tertidur dan bermimpi ditemui Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berpesan, "Kamu jangan susah. Anakmu itu kelak akan menjadi ratu kaum perempuan. Besok pagi, berangkatlah menemui orang yang bernama Isa Zadan, gubernur Basrah, dan sampaikanlah suratku. Tulislah begini, kamu setiap malam membaca sholawat 100 kali untukku, Nabi. Kalau setiap malam Jumat 400 kali. Jumat kemarin kamu lupa tidak membaca, maka sebagai tebusannya, berilah pembawa surat ini 400 dinar. Dari uangmu sendiri yang halal." Kemudian ayah Sayyidah Robiah ini menjalankan apa yang dikatakan Nabi, dan ternyata dia diberi uang sebagai tanda syukurnya sang gubernur karena Nabi sudi mengingatkan. Sejak kecil, Sayyidah Robiah sudah terdidik dengan baik, tekun beribadah dan tirakat. Sudah kelihatan cerdas nalarnya, dan sejak kecil beliau sudah ditinggal kedua orang tuanya dan terpisah dengan sanak saudaranya, sehingga hidup sendirian dengan selalu tekun beribadah. Selanjutnya, dalam situasi yang tidak aman, beliau tertangkap perampok, lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dibebani pekerjaan yang berat-berat dan menyengsarakan. Meskipun begitu, siang hari beliau bekerja berat, dan malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya hal itu diketahui oleh majikannya. Pada suatu malam, majikannya terbangun dari tidur, lalu melihat Sayyidah Robiah masih sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengherankan, majikannya itu melihat suatu nur di atas Sayyidah Robiah. Terlihat bagaikan lampu yang menyorot tajam menyinari sekitar tempat itu. Maka pada keesokan harinya, karena kejadian itu, Sayyidah Robiah dimerdekakan. Setelah bebas dan tidak terikat dengan orang lain, beliau memutuskan diri memilih menjalankan thoriqullah menuju Allah saja. Dan selanjutnya, beliau hanya menghadap, beribadah dan mahabbah kepada Allah saja, tidak mau pekerjaan lainnya. Akhirnya beliau menjadi kondang, dibutuhkan dan didatangi para ulama dan para zuhadnya negeri Basrah, karena beliau terlihat sangat hebat dan tinggi derajat kewaliannya. Beliau amat takut kepada Allah dan pekerjaannya sehari-hari hanya menangis dan bersedih. Tempat sujudnya selalu terbasahi air matanya. Kain kafan calon pembungkus mayatnya selalu disiapkan, dipasang di depannya. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau kemudian jatuh pingsan sampai waktu yang cukup lama. Makam beliau berada di Baitul Muqaddas, Palestina, dan banyak diziarahi orang. Beberapa dawuh Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, istighfar, minta ampun dan bertaubat. Kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Pernah beliau mendengar keluhan Syekh Syufan Asy-Syauri, "Aduh susahku, aduh takutku." Beliau lalu menyanggah dengan mengatakan, "Aduh, kok amat sedikit kesusahanmu. Kalau kamu memang betul-betul susah, masa hanya begitu cara hidupmu?" Beberapa karomah beliau,
Pernah beliau mempunyai tanaman yang terserang belalang hama tanaman, lalu beliau berkata, "Ya Allah, lantaran ini engkau menanggung rezekiku, akan tetapi terserah, apakah engkau akan memberi makanan kepada musuh-musuhmu atau kepada kekasih-kekasihmu?" Kemudian belalangnya pergi menghilang semua. Ketika beliau sedang tidur, pernah rumahnya dimasuki pencuri yang mengambil pakaian. Kemudian ia mencari jalan untuk keluar, tapi tidak menemukan. Tiap kali pakaian itu diletakkan, tidak dibawa, pintunya terlihat. Tapi jika pakaiannya dibawa, pintunya tidak kelihatan. Demikian terus sampai terjadi berkali-kali. Kemudian terdengar suara hatif, "Tinggalkan pakaian Sayyidah Robi'ah. Aku selalu menjaganya, walaupun dia sedang tidur." Imam Al-Buni berkata, ini untuk membuktikan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Pada suatu hari, beliau pernah bertemu dengan Syekh Syaiban Ar-Royi. Lalu beliau berkata, "Aku akan pergi haji." Kemudian tangan Syekh Sya'ban merogoh kantongnya untuk mengambil emas yang akan diberikan sebagai bekal. Lalu Sayyidah Robi'ah mengangkat tangannya ke atas, dan seketika itu tangannya penuh dengan emas. Kemudian beliau berkata, "Kamu ambil dari kantongmu sendiri, aku ambil dari alam gaib." Setelah itu, beliau lalu pergi haji sendiri dengan bertawakal alias tanpa bekal. Beliau pernah pergi haji dengan mengendarai unta. Setelah selesai beliau pulang, lalu untanya mati sebelum sampai di rumah. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar untanya itu dihidupkan lagi. Lalu unta itu hidup lagi, bisa dikendarai sampai di muka pintu rumahnya, lalu mati lagi. Wali-wali putri lainnya. Selain Sayyidah Robi'ah Al-Adawiyah, ada lagi wali putri yang terkenal, yaitu Robi'ah bintu Ismail, istrinya Syekh Ahmad bin Abil Hawariyi, yang wafat pada tahun 135 Hijriyah. Manakibnya banyak dan masyhur juga. Di antara kata-kata beliau kepada suaminya adalah, "Aku senang menikah denganmu bukan karena senang perjodohan, akan tetapi hanya sekedar butuh persaudaraan." Beliau ini sejak pagi sampai sore dan semalam suntuk hanya beribadah saja. Beliau pernah berkata, jika seorang hamba itu betul-betul taat kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kejelekan-kejelekannya sendiri. Lalu dia berpalingkan hanya mengurusi kejelekannya sendiri, tidak kejelekan orang lain. Yakni hal yang dipikirkan orang itu hanya kejelekannya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Tidak ingin dan tidak mau melihat dan membicarakan kejelekan orang lain. Lebih-lebih mengolok-ngolok dan mengunjingnya, tidak mau lagi karena takut dan taat kepada Allah. Beliau selamanya berpuasa dan pernah berkata, "Orang seperti aku ini tidak patut kalau tidak puasa." Beliau kalau mendengar suara azan pasti teringat dengan panggilan di hari kiamat. Kalau merasakan udara panas pasti teringat padang mahsyar, sehingga melihat jin pulang pergi ke sana kemari dan melihat bidadari yang berdampingan di sisinya. Ada lagi wali putri yang terkenal, yaitu Sayyidah Mu'azzah Al-Adawiyah RA. Beliau ini dalam masa 40 tahun tidak pernah berani melihat ke atas langit karena takut dengan Allah. Kebanyakan siang malamnya hanya digunakan untuk mengerjakan sholat. Sholat sunnahnya sehari semalam sampai 600 rakaat. Kalau waktu siang, beliau berkata, "Ini hariku, aku akan mati." Kalau malam hari, beliau berkata, "Ini malamku, aku akan mati." Beliau tidak pernah tidur sampai pagi. Jika sampai ketiduran, maka berputar-putar di rumahnya dan berkata, "Hei badan, tidur saja, tidak takut dengan mati." Semoga kisah ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.